Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlahan Riemann. Jadi bisa kalian perhatikan gambar di sini. Misalkan Y sama dengan Fx terdefinisi pada selang tertutup dalam kurung siku A, B. Pada interval kurung siku A, B dibuat partisi menjadi n subinterval yang tidak perlu sama lebar. P bagi A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari titik kurang dari Xn kurang 1 kurang dari Xn sama dengan B dengan delta Xi sama dengan Xi kurang Xi dikurang 1. Pada tiap subbab interval ambil sebuah titik seberang Xi bar I sama dengan 1, 2, n yang mungkin saja titik ujung kita sebut sebagai titik sampel. Jumlahan Riemann dari F dinyatakan Rp sama dengan sigma Ni sama dengan 1 F dalam kurung Xi bar delta Xi. Nilai sebuah jumlah Riemann tidak tunggal, tergantung pada pemilihan banyak interval n, lebar tiap interval delta Xi, titik sampel yang digunakan Xi bar, suku Fxi bar, delta Xi pada jumlahan Riemann dapat bernilai negatif, sehingga Rp juga dapat bernilai negatif. Selanjutnya, integral tertentu berdasarkan definisi jumlah Riemann. Misal F terdefinisi pada interval dalam kurung siku AB, fungsi F dikatakan terintegralkan pada interval kurung siku AB jika limit mutlak P mendekati 0, sigma Ni sama dengan 1 Fxi bar delta Xi. Ada integral tertentu dari fungsi F pada dalam kurung siku AB ditulis integral BA Fx dx didefinisikan sebagai integral BA Fx dx sama dengan limit mutlak P mendekati 0 sigma Ni sama dengan 1 Fxi bar delta Xi, di mana mutlak P dibaca norm P sebagai panjang dari subinternal yang paling lebar. Dalam kurung mutlak P sama dengan max delta Xi 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N. Selanjutnya, arti geometris dari integral tertentu. Secara matematis dinyatakan integral B mendekati A Fx dx sama dengan A atas kurang A bawah. Nih ada contoh gambarnya. Secara umum, integral B mendekati A Fx dx menyatakan batasan luas daerah yang tercakup di antara kurva Y sama dengan Fx dan sumbu minus X pada interval dalam kurung siku AB. Hal itu berarti bahwa tanda positif akan diberikan pada luas bagian-bagian yang berada di bagian atas sumbu negatif X. Selanjutnya ada sifat-sifat integral tertentu. Jika A sama dengan B, maka integral B mendekati A Fx dx sama dengan 0. Integral B mendekati A Fx dx sama dengan minus integral B mendekati A Fx dx. Sifat linear misalkan K konstanta, maka 1. Integral B mendekati A K Fx dx sama dengan K integral B mendekati A Fx dx. Yang kedua, integral B mendekati A Fx plus minus Gx dx sama dengan integral B mendekati A Fx dx plus minus integral BA Gx dx. Sifat-sifat penambah interval misalkan F terintegralkan pada interval tutup yang memuat A, B, dan C, maka integral B mendekati A Fx dx sama dengan integral C mendekati A Fx dx plus integral B mendekati C Fx dx. Integral tentu tak bergantung pada peubah yang digunakan.
integral B mendekati A fx dx sama dengan integral B mendekati A f u du sama dengan integral B mendekati A ft dt. Jika f dan g terintegralkan pada dalam kurung siku AB dan fx kurang dari sama dengan gx pada x a kurung siku AB, maka integral B mendekati A fx dx kurang dari sama dengan integral B mendekati A gx dx. Luas daerah yang dibatasi kurva kontinu Y sama dengan fx pada kurung siku AB garis x sama dengan A, garis x sama dengan B, dan sumbu x adalah L sama dengan integral B mendekati A mutlak fx dx. Untuk fungsi f yang terintegralkan pada dalam kurung siku minus a, a. 1. Jika f fungsi ganjil, maka integral a mendekati minus a fx dx sama dengan 0. Yang kedua, jika f genap, maka integral a mendekati minus a fx dx sama dengan 2 integral a mendekati 0 fx dx. Selanjutnya, teorema fundamental kalkulus pertama. Misal f adalah fungsi kontinu pada interval tertutup I sama dengan kurung siku a b dan x adalah sebarang titik di I. Jika f didefinisikan sebagai fx sama dengan x mendekati a ft dt, maka pada setiap titik xe I f aksen x sama dengan fx atau dapat ditulis sebagai d per dx integral x mendekati a ft dt sama dengan fx. Selanjutnya, menghitung teorema fundamental kalkulus kedua. Jika f adalah fungsi kontinu pada interval tertutup I sama dengan dalam kurung siku AB dan f adalah anti turunan dari f pada I, maka interval B mendekati A fx dx sama dengan fx x sama dengan B, x sama dengan A sama dengan fB dikurang fa. Selanjutnya ada metode substitusi. Misalkan diberi integral B mendekati A h x dx. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan integral tertentu. Cara pertama, selesaikan integral tak tertentu, integral h x dx dengan substitusi. Kemudian gunakan hubungan integral B mendekati A h x dx sama dengan integral h x dx, x sama dengan B, x sama dengan A. Cara yang kedua, selesaikan integral tertentu terlebih dahulu dengan menyatakan integral tertentunya dalam bentuk integral B mendekati A hx dx sama dengan integral B mendekati A f dalam kurung gx g aksen x dx, dan selanjutnya lakukan substitusi u sama dengan gx dan du sama dengan g aksen x dx. Jika hal ini dilakukan, maka batas integrasinya harus diubah, yaitu jika x sama dengan A maka u sama dengan GA, jika x sama dengan B maka u sama dengan GB. Jadi masalah awal dapat dinyatakan sebagai sigma B mendekati A hx dx sama dengan integral BA f gx g aksen x dx sama dengan integral GB mendekati GA fu du dengan pemilihan substitusi yang tepat. Integral tertentu yang baru dalam bentuk u akan lebih mudah diselesaikan dah bentuk asalnya. Selanjutnya, luas daerah di bawah kurva. Ada dua jenis luas daerah di bawah kurva, yaitu luas daerah di bawah kurva lurus dan luas daerah di bawah kurva lengkung. Di sini ada contohnya. Selanjutnya, integral parsial. Jika integrasi menggunakan substitusi gagal, kita mungkin saja menggunakan substitusi ganda atau double substitution yang dikenal sebagai integrasi parsial. Metode ini didasarkan pada integrasi dari rumus untuk turunan dari hasil kali dua fungsi. Misal u sama dengan ux dan v sama dengan vx, maka dx kurung siku ux vx sama dengan u aksen u aksen x vx plus ux v aksen x.
atau UX V aksen X sama dengan DX dalam kurung siku UX VX dikurang U aksen X VX. Dengan mengintegrasi kedua ruas persamaan diperoleh integrasi UX V aksen X DX sama dengan UX VX dikurang integral U aksen X VX DX dengan dV sama dengan V aksen X DX dan DU sama dengan U aksen X DX. Definisi. Misalkan U sama dengan UX dan V sama dengan VX, maka rumus integrasi parsialnya adalah integral U dV sama dengan UV dikurang integral V DU. Sekian dari saya, terima kasih.